Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman tahu tentang hepatitis? Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya tentang penyakit ini. Jadi penyakit ini paling sering ya kita temui di Indonesia. Jadi penyakit ini lumayan banyak tentang penyakit hepatitis ini. Nah, penyakit ini pada umumnya itu disebabkan oleh infeksi virus ya, virus hepatitis. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas cara mencegah supaya tidak terkena penyakit hepatitis. Nah, jadi dengan pembuatan video ini saya harapkan teman-teman paham, teman-teman mengerti, dan teman-teman menerapkan pola yang hidup sehat ini ya. Semoga kita semua terhindar dari penyakit ini. Amin. Penyakit hepatitis yang diakibatkan oleh virus ini bisa menular ya antara orang lain dan ke lainnya. Nah, jadi memang kita harus berhati-hati supaya tidak terkena penyakit hepatitis. Nah, kemudian penyakit hepatitis yang diakibatkan oleh virus dan penyakit hepatitis yang non virus ya tentu ini memiliki gejala ataupun memiliki keluhan yang tidak nyaman ya, yang membuat penderitanya itu tidak nyaman. Ya, mungkin teman-teman taunya penyakit hepatitis ini mungkin wah, itu orangnya kuning, agak kuning. Nah, dia kena sakit liver, itu sakit hati gitu. Nah, jadi memang yang paling umum ditemui itu adalah sakit kuning. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya kita terhindar dari penyakit ini. Nah, cara yang pertama adalah dengan melakukan vaksin. Vaksin ini merupakan salah satu cara untuk kita mencegah supaya kita terhindar dari penyakit hepatitis. Nah, memang saat ini vaksin itu baru ada untuk hepatitis A dan hepatitis B. Nah, jadi dengan pemberian vaksin ini merupakan cara yang efektif. Ya, kenapa? Ketika kita diberikan vaksin, itu tubuh akan dipaksa untuk membuat antibodi, bukan dipaksa ya, tubuh akan merespon dengan pembentukan antibodi. Nah, antibodi ini akan berguna ketika ada virus hepatitis masuk ke tubuh ya. Kita kan nggak tahu nih sewaktu-waktu ada virus masuk. Nah, kemudian karena kita sudah antibodi ada, nah tentu antibodi ini akan melawan virus itu ya supaya tidak menimbulkan penyakit. Nah, jadi istilahnya dengan pembentukan antibodi virus tersebut ya virusnya jadi kalah. Nah, gitulah gampangnya ya. Nah, kemudian vaksin hepatitis ini ya sudah kita dapatkan, mungkin teman-teman mendapat ketika waktu bayi. Nah, ataupun misalkan yang orang dewasa pun ini bisa mendapatkan vaksin tersebut ya. Nah, tapi dosisnya itu disesuaikan dengan berbagai aspek ya. Nah, nanti kalau seandainya teman-teman ingin vaksin hepatitis ya itu bisa berkonsultasi ke dokter. Yang kedua, mencuci tangan. Nah, ketika kita rajin mencuci tangan ini merupakan salah satu pencegahan ya untuk tidak terkena virus hepatitis. Ataupun dengan kita melakukan cuci tangan kita sudah mencegah ya, melindungi diri kita, salah satu cara supaya kita tidak terkena virus hepatitis ataupun penyakit lainnya. Nah, karena kita mencuci tangan kan berarti kita sama dengan kita menghilangkan virus, menghilangkan bakteri, menghilangkan kuman ya, supaya tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, karena tangan kan memang tampak bersih tapi tidak bersih sebenarnya ya, pasti ada kumannya. Nah, ketika kita makan ya, ketika megang sesuatu, nah itu penting. Nah, mencuci tangan biasakan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, misalkan sebelum ataupun sesudah makan, sesudah dari kamar mandi, kemudian saat kita mengolah makanan ya, saat masak, itu penting ya. Jadi dibiasakan mulai saat ini. Yang ketiga, menggunakan pengaman saat berhubungan. Nah, ini teman-teman yang dimaksud ya, berhubungan itu menggunakan pengaman ketika kita ketahui pasangan kita sedang mengidap penyakit hepatitis. Nah, karena salah satu penularannya hepatitis itu juga dengan cara saat berhubungan. Nah, jadi menggunakanlah alat kontrasepsi ya untuk mencegahnya. Jadi kita harus mengetahui ya pasangan kita itu ada hepatitis atau tidak. Bagaimana cara mengetahuinya, Dok? Ya periksakan ke dokter ya, gampangnya seperti itu. Nah, apalagi kalau seandainya sebelum menikah kan itu pasti diperiksakan hepatitisnya ada atau tidak, kemudian HIV-nya ada atau tidak ya.
Nah, apalagi misalkan teman-teman rajin donor darah itu kan, itu pasti diperiksa juga ada hepatitis, ada HIV atau tidak. Nah, jadi dengan kita mengetahui pasangan kita sendiri, ini kita bisa mencegahnya. Yang keempat, hindari jarum suntik bekas. Nah, jadi teman-teman ya memang disarankan untuk menghindari jarum suntik bekas. Nah, kenapa? Ya karena bisa merupakan salah satu cara penularan virus hepatitis. Nah, misalkan teman-teman menggunakan jarum suntik bekas, entah mau ngapain nggak tahu ya, itu nggak boleh. Kemudian atau teman-teman menggunakan obat-obatan terlarang, ya jarum suntiknya bekas bergantian, itu juga nggak boleh. Obatnya saja sudah nggak boleh, apalagi jarum suntik bekasnya juga ya. Jadi sama-sama buruk. Kemudian untuk tenaga medis juga harus hati-hati ya ketika menyuntik pasien ya, apalagi pasien tersebut hepatitis ya. Kemudian setelah menyuntik pasien jangan sampai tertusuk sendiri. Nah, jadi memang harus safety benar-benar ya supaya kita terhindar. Yang kelima, pakai alat kebersihan pribadi. Nah, untuk teman-teman yang masih berbagi alat kebersihan pribadinya ya diharapkan tidak lagi ya. Alat kebersihan pribadi contohnya apa saja nih, Dok? Nah, misalkan sikat gigi, kemudian alat cukur jenggot ya, cukur kumis, ataupun misalkan capit kuku, ataupun alat kepribadian kebersihan lainnya. Nah, ini memang disarankan untuk tidak berbagi-bagi, karena yang ditakutkan ketika teman-teman menggunakan alat pribadi tersebut rupanya ada darah yang menempel. Nah, tentu ini akan menjadi cara penularan virus hepatitis ya, jadi meningkatkan resiko penularan. Nah, diharapkan mulai saat ini teman-teman jangan lagi pakai alat yang pribadi yang berbagi-bagi. Jadi usahakan kalau memang untuk sikat gigi ya sendiri, jepit kuku sendiri ya, potong rambut, potong jenggot gitu ya maksudnya. Ini setelah pakai ya sudah dibersihkan, dibuang ya. Kecuali yang pakai alat mesin itu ya, kalau bisa itu pribadi juga. Yang keenam, memperhatikan kebersihan makanan dan minuman. Nah, jadi teman-teman ya, untuk memperhatikan kebersihan makanan dan minuman ini cara untuk mencegah penularan virus hepatitis. Karena makanan yang terkontaminasi, minuman yang terkontaminasi ya bisa saja itu menular ke kita. Nah, kemudian makanan mentah juga. Jadi kalau masak makanan itu harus sampai matang. Ya jangan biasakan makan setengah matang ataupun biar enak, biar ataupun apapun alasannya itu nggak boleh. Jadi usahakan kalau masak itu selain bersih tentu harus matang. Begitu juga minuman ya. Minuman itu harus bersih, harus steril lah istilahnya, itu dimasak dengan mendidih. Ataupun ketika teman-teman menggunakan air mineral ya botolnya itu pakai sendiri saja ya, jangan gonta-ganti ke orang lain. Yang ketujuh, menjaga kesehatan hati ataupun liver. Nah, jadi cara kita menjaga kesehatan hati ataupun liver itu juga penting ya, supaya kita mencegah tidak terkenanya virus hepatitis. Kemudian juga ada namanya hepatitis non virus ya, ini bisa disebabkan oleh alkohol. Nah, jadi teman-teman jangan mengkonsumsi alkohol ya, itu merupakan cara terbaik supaya tidak terkena hepatitis non virus. Kemudian jangan juga merokok. Kemudian ketika teman-teman mengkonsumsi suplemen zat besi ataupun vitamin A ya jangan berlebihan, sesuai dosis, sesuai petunjuk dokter. Nah, kemudian juga teman-teman hati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan herbal. Nah, dan yang terakhir ya, ketika teman-teman berat badannya berlebih ataupun obesitas ya diidealkan ataupun mulai melakukan diet yang sehat. Yang kedelapan, kenali kesehatan keluarga sendiri. Nah, jadi teman-teman dengan kita mengetahui riwayat kesehatan keluarga, ini tentu pencegahan, kemudian juga menjaga kesehatan dan juga supaya kita terhindar dari sakit hepatitis ini tentu akan jauh lebih efektif ya, karena kita akan lebih waspada. Kemudian untuk keluarga yang terkena hepatitis itu diharapkan melakukan pemeriksaan berkala ya, supaya kita tahu ya bagaimana kesehatannya, bagaimana proses penyembuhannya, bagaimana progresnya. Jadi kita akan jauh lebih baik ya ketika ada hepatitis ya, tidak menimbulkan gejala ya, diam-diam saja ataupun tidak diobati. Nah, ini juga nggak bagus ya, nanti malah bisa tambah parah. Nah, teman-teman, itu tadi cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mencegah agar tidak terkena hepatitis ya. Jadi hepatitis itu ada yang dari virus, ada yang non virus. Nah, jadi dengan melakukan tips-tips tadi, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semoga kita terhindar dari sakit hepatitis. Oke teman-teman, jangan lupa like, share video ini, komen juga. Jangan lupa diterapkan, jangan hanya ditonton saja.
Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.